mempresentasikan strategi berbasis SWOT pada PT Aspirasi Indonesia atau ASKO. Topiknya mengenai meningkatkan daya saing di era digital. Nah, di sini kita ada 3 orang yang mengerjakan. Yang pertama ada saya sendiri, Arisa Kusmawati, lalu rekan saya Fitriana Nuraini dengan NPM 4343 3402 2021 032. Saya Syarfa Anwar dengan NPM 154. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakangnya sendiri. Itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu dari pertumbuhan e-commerce. E-commerce di Indonesia tumbuh 22% per tahun dengan tingkat penetrasi mencapai 35%. Jadi untuk rata-rata konsumen di Indonesia beralih dari toko offline menuju ke online karena lebih relevan dan bisa berbelanja dimanapun dan kapan saja. Lalu poin kedua itu ada ketergantungan ASKO pada toko fisik. Karena ASKO itu berbasic home base-nya itu toko offline, sebanyak 80% dari pendapatan ASKO masih berawal dari toko fisik yang menghadapi tekanan biaya operasional tinggi dan perubahan kebiasaan konsumen. Lalu poin ketiga ada referensi produk ramah lingkungan. Sebanyak 73% konsumen yang lebih memilih produk yang mendukung keberlanjutan, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ASKO untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Nah, rumusan masalahnya juga kita rangkum ada 3 ya. Yang pertama itu bagaimana ASKO dapat memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan internal itu sendiri. Lalu yang kedua, apa peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi. Lalu yang ketiga, strategi berbasis data apa yang efektif untuk meningkatkan daya saing ASKO. ASKO yaitu menjadi mitra gaya hidup terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Untuk misinya memberikan produk berkualitas yang mendukung gaya hidup modern dengan fokus pada berkelanjutan dan inovasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT ASKO. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, threat atau ancaman. Yang ketiga, weakness atau kelemahan. Yang keempat, opportunities. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strength atau kekuatan. Di sini poin pertama, reputasi brand ASKO dikenal sebagai penyedia produk gaya hidup yang berkualitas dan terpercaya, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, jaringan luas dengan 50 toko fisik di berbagai kota besar. ASKO ini memiliki keunggulan geografis untuk menjangkau konsumen. Poin ketiga, diversifikasi produk, menawarkan kebutuhan rumah tangga, aksesoris modern, dan produk inovatif, serta menjangkau segmen pasar yang luas. Selanjutnya, analisis SWOT ASKO weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada toko fisik. Penjualan daring hanya menyumbang 20% dari total pendapatan dan menunjukkan kurang optimalnya digitalisasi. Poin yang kedua, digitalisasi belum kompetitif. Platform ASKO digital tidak memiliki fitur unggulan seperti personalisasi produk atau pengiriman cepat. Oke, selanjutnya promosi terbatas. Untuk promosi terbatas ini, pemasaran digital ASKO kurang agresif, membatasi jangkauan dan terutama di segmen yang lebih muda. Analisis SWOT ASKO opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar digital. Pasar e-commerce Indonesia terus berkembang, memberikan peluang bagi ASKO untuk meningkatkan penetrasi digital. Poin selanjutnya, keberlanjutan. Konsumen semakin peduli terhadap produk ramah lingkungan, membuka peluang untuk memperkenalkan lini produk ASKO tersebut. Poin selanjutnya, kolaborasi strategis, yaitu kemitraan dengan marketplace besar dapat meningkatkan exposure merek dan penjualan. Keempat, threat atau ancaman. Poin pertama, kompetisi dengan marketplace lebih besar, Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah dan layanan lebih cepat. Poin yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Jadi generasi muda lebih memilih belanja daring
daripada belanja fisik langsung ke tokonya gitu. Jadi untuk mengurangi relevasi toko fisik tersebut. Poin selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi. Jadi si penurunan daya beli konsumen dapat mempengaruhi performa penjualan tersebut. Selanjutnya ada strategi implementasi. Yang pertama ada lini produk ramah lingkungan. Yang kedua ada kampanye pemasaran digital. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Dan yang keempat ada pengembangan digital. Untuk yang pertama saya akan jelaskan yaitu adalah lini produk ramah lingkungan. Meluncurkan lini Azco Green dengan produk berbahan daur ulang seperti alat rumah, tangga berbahan bambu atau stainless steel. Menargetkan kontribusi lini ini hingga 20% dari total pendapatan dalam 3 tahun. Untuk yang kedua, pengembangan digital. Yang pertama, membuat platform Azco digital yang kompetitif dengan fitur personalisasi produk, integrasi metode pembayaran modern, dan layanan pengiriman cepat. Yang kedua, menargetkan peningkatan traffic penggunaan hingga 200.000 per bulan dalam 12 bulan pertama. Untuk yang ketiga, ada kampanye pemasaran digital. Peningkatan aktivitas promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan tema gaya hidup modern dan berkelanjutan. Menyusun program loyalitas berbasis poin untuk mendorong pembelian ulang. Dan untuk yang terakhir, efisiensi operasional. Yang pertama, mengadopsi teknologi automasi untuk manajemen inventory dan logistik, menurunkan operasional biaya hingga 15%. Untuk yang kedua, mengurangi toko fisik yang tidak menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya ke kanal daring. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, analisis SO Azco memberikan alasan strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang pasar. Yang kedua, transformasi digital fokus pada penguatan platform daring dengan fitur unggulan untuk meningkatkan daya saing. Oke, yang ketiga, keberlanjutan ini produk ramah lingkungan, mendukung preferensi konsumen dan menjaga relevansi di fase modern. Baik, untuk yang kesimpulan yang keempatnya ada efisiensi operasional, mengoptimalkan toko fisik dan digitalisasi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Untuk yang terakhir, hasil akhir. Strategi ini akan memperkuat posisi Azco sebagai pemain utama di industri retail Indonesia. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, saya izin bertanya. Silakan. Untuk analisa ini, mengapa analisa SWOT pada PT Azco ini lebih relevan dalam menghadapi tantangan pasar? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Boleh. apa langkah utama yang harus dilakukan mungkin untuk Azco untuk meningkatkan transformasi digitalnya? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan teman-teman kami yang dua tadi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, Fitri. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ramdan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa sih analisis SWOT relevan untuk Azco dalam menghadapi tantangan pasar? Jawabannya yaitu analisis SWOT relevan karena memberikan gambaran lengkap tentang kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan alat ini, Azco dapat merancang strategi yang memanfaatkan kekuatan seperti reputasi merek, jaringan distribusi, serta mengatasi ancaman seperti persaingan dari marketplace besar. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Silakan, Saiful. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasel Daniel. Untuk pertanyaannya, apa langkah utama yang harus dilakukan Azco untuk meningkatkan transformasi digital? Untuk jawabannya, Azco perlu mengembangkan platform ke e-commerce yang kompetitif dengan fitur unggulan seperti personalisasi produk, layanan pengiriman cepat, dan integrasi metode pembayaran modern. Selain itu, kampanye pemasaran digital melalui media sosial harus diperkuat untuk menjangkau segmen konsumen yang muda. Untuk pertanyaannya, sudah cukup? Sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai SWOT ya.
untuk perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah-salah kata maupun kekurangan. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.